Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Bukan dari buah mengkudu temuan baru ini ya teman-teman, untuk menggantikan pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Lebih dahsyat dari buah mengkudu untuk menggantikan pupuk NPK 1616. Dan bahannya ini ya teman-teman, ini adalah daun kelor untuk menggantikan buah mengkudu, solusi pengganti pupuk NPK 1616. Lebih dahsyat dari buah mengkudu untuk menggantikan pupuk NPK 1616. Banyaknya dari kelor ini yang saya akan gunakan, lalu dikombinasikan beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Banyaknya sekitar 1 kilo dari daun kelor ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk langkah pertamanya, di sini saya akan mengiris kecil-kecil terlebih dahulu dari daun kelor ini ya teman-teman, agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau langkah demi langkahnya. Diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Lalu kalau sudah selesai akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan yang digunakannya untuk menggantikan pupuk NPK. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Video sebelumnya saya sudah menyampaikan dari bahan yang berbeda ya teman-teman untuk menggantikan pupuk NPK 1616. Ternyata heboh lagi, temuan baru gegerkan para petani. Ternyata ada yang lebih bagus dari bahan buah mengkudu untuk menggantikan pupuk NPK 1616, yaitu ini bahannya ya teman-teman, daun kelor. Lalu setelah ini kalau sudah selesai diiris-iris seperti ini, lalu untuk langkah berikutnya di sini saya akan menghaluskan agar lebih halus. Akan saya tumbuk menggunakan cara manual seperti ini, lompang batu atau jublek ya teman-teman untuk cara menghaluskannya. Jika teman-teman mempunyai alat penghalus yang lebih bagus seperti blender, bisa menggunakannya alat seperti itu agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya ya teman-teman. Ditumbuk seperti ini cara saya yang saya akan sampaikan ya teman-teman, cara manual seperti ini. Dan unsur atau haranya dari bahan dasar daun kelor ini ya teman-teman, pupuk daun kelor ini untuk semua jenis tanaman. Kegunaannya untuk semua jenis tanaman, yaitu untuk menyuburkan tanaman, mempercepat tumbuhnya bunga agar berbuah lebat ya teman-teman, menggunakan pupuk bahan dasar daun kelor ini. Lalu diolah langkah demi langkah, dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Untuk tanaman hias depan halaman rumah bisa ya teman-teman menggunakan pupuk ini. Untuk tanaman atau palawija di perkebunan bisa seperti jagung, tanaman cabai, sayur-sayuran ya teman-teman, bisa menggunakan pupuk ini untuk semua jenis tanaman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan, jangan lupa persiapkan terlebih dahulu untuk langkah berikutnya. Ini air hujan ya teman-teman yang digunakan, dikarenakan sekarang musim hujan. Kita manfaatkan dari air hujan ini untuk dijadikan pupuk ya teman-teman. 5 liter yang digunakan dari air hujan ini ya teman-teman. Lalu hasil dari penumbukan dari daun kelor ini dimasukkan ke dalam air ukuran sekitar 5 liter ya teman-teman, dan sambil diremas-remas seperti ini agar unsur atau zat-zat dari daun kelor ini keluar ya teman-teman. Diremas-remas untuk cara penyampurannya seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai untuk tambahan atau campuran bahan keduanya, di sini saya akan menambahkan garam krosok ya teman-teman. Ini garam kasar yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang keduanya. Jika tidak ada garam krosok atau garam kasar, teman-teman bisa menggantikannya dengan garam meja ya teman-teman, bisa menggantikannya dengan garam meja kalau tidak ada dari garam krosok. Dan banyaknya dari garam krosok ini yang akan saya gunakan atau yang saya butuhkan sekitar 1 on ya teman-teman. Lalu dicampurkan ke dalam air sekitar 5 liter yang sudah tercampur dengan
daun kelor sekitar 1 kilo yang sudah ditumbuk halus yang pertama ya teman-teman. Lalu jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti ini. Santai saja cara pengadukannya ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi hasilnya nanti diaduk seperti ini. Bukan untuk dispraykan ya teman-teman, kegunaan dari pupuk ini bukan untuk dispraykan, melainkan untuk dikocorkan ya teman-teman. Jangan sampai keliru, untuk dikocorkan bukan untuk dispraykan. Dan untuk langkah berikutnya, kalau sudah selesai langkah demi langkah, tahap demi tahap ya teman-teman, untuk campuran bahan yang terakhirnya di sini saya akan tetap menggunakan MSG merek Sasa ya teman-teman yang saya akan gunakan. Mau Miwon, mau Ajinomoto boleh ya teman-teman. Untuk dari MSG nya sama saja, yang penting berjenis MSG. 1 sendok saja, jangan banyak-banyak untuk digunakan campuran yang terakhirnya ya teman-teman. Dikarenakan terlalu banyak menggunakan MSG itu tidak baik juga, bisa menimbulkan hampa pada buah ya teman-teman, tidak berisi jika terlalu banyak menggunakan MSG. Jadi 1 sendok saja ya teman-teman, cukup 1 sendok saja untuk campuran ke dalam air sekitar 5 liter. Diaduk seperti ini. Kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata, awas jangan sampai keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. 5 liter air hujan, 1 kilo dari daun kelor, 1 on dari garam krosok, kalau tidak ada bisa menggunakan garam meja, lalu 1 sendok MSG merek apa saja ya teman-teman. Diaduk dijadikan satu. Kalau sudah selesai semua tercampur merata, jangan lupa difermentasikan ya teman-teman sekitar 2 minggu. Lebih lama lebih bagus, 1 bulan lebih bagus ya teman-teman tahap fermentasinya. Dan harus menggunakan wadah yang tertutup untuk cara fermentasinya. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan lupa dicampurkan air lagi ya teman-teman. Air lagi sekitar 5 liter. Pupuk yang sudah jadi difermentasi 5 liter ditambahkan atau dicampurkan lagi air sekitar 5 liter. Jadi perbandingannya 5:5. Dan untuk cara pemupukannya disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan saja dikarenakan bahan-bahan alami yang digunakan ya teman-teman. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.